orang semuanya. Hola. Balik lagi di acara podcast Insan Serang, Islami, cerdas dan santun. Balik lagi bersama kita di acara Santri Ngobrol Santai Penuh Arti. Di episode kali ini Episode kedua ya. Episode kedua, oke. Kita kedatangan tamu nih. Wah, Mega bintang. Parah nih orang. kedatangan tamu yang sangat spesial. Salah satu kakak kelas tertua kita, kelas 12 yang ingin lulus. Iya, yang mempunyai banyak prestasi juga. Banyak prestasi juga ya luar biasa. Berat menerimanya kayaknya. Yang banyak prestasinya dan juga enak dia ngobrol. Walaupun nanti bahasanya juga pakai bahasa suka-suka bahasa tinggi gitu sampai kita nggak ngerti. Tapi wah ini enak sih. Menurut saya sih ini kakak kelas yang menjadi patokan buat adik-adik. Patokan loh, Cok. Ya kan ya? Insya Allah. Jadi kalau misalkan kakak kelas melakukan ini harus ikutin. Wah pokoknya keren deh asli. Kita langsung sapa aja. Halo Bang Ali. Ya, oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. Alhamdulillah gimana orang tua? Baik. Alhamdulillah baik semua. Kapan terakhir kali berkomunikasi dengan orang tua, kabar-kabaran? Alhamdulillah kemarin terakhir kita ngobrol lewat telepon. Ya, karena jarak yang memisahkan kita gitu. Iya. Jarak dan waktu memisahkan kita. Oke. Hati yang sama. Siap. Relation ya. Keren. Boleh. Dan bisa perkenalkan dulu dong. Ya, Oh. diri gitu. Kenalkan diri gitu. Oke. Oke, sedikit saya perkenalan. Nama saya Huzaifah Alim, bisa dipanggil Alim. Saya kakak kelas tertua, namun nggak tertua-tua banget sih, ya nggak tua-tua banget. Boleh lah, ya keempat, ketiga lah, tertua lah. Ya, nggak boros lah istilahnya. Ya, walaupun tertua, ya setidaknya saya memberikan sedikit masukan gitu dari sini di podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat gitu. Dan Bang Ali ini salah satu angkatan pertama ya di Sanjata Serang ini ya. Dari SMP angkatan pertama gitu. Iya. Sampai udah mau lulus gitu. Dia mau lulus dan akhirnya lanjutin ke SMA-nya angkatan pertama juga gitu kan ya. Bisa diceritain Bang Ali, awalnya gimana sih masuk sini, bisa kenal Insan Cita Serang ini? Awalnya gimana sih gitu. Oke. Penasaran banget gitu. Boleh. Ceritain. Oke, saya sedikit flashback ke belakang. Iya. Saya tahu informasi Insan Cita Serang itu dari WA nyasar. Ini serius, saya nggak bohong. Saya dapat dari WA nyasar. Ibu saya itu salah satu pengajar dari dosen-dosen UNJ. Jadi ada namanya Pak Burhan. Pak Burhan ini salah satu orang DPC di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah, pada saat itu mungkin Pak Kiai nge-share di grup Pondok Aren untuk mengambil daerah-daerah sekitar Tangsel, seperti kan Abang Imam juga ya dari Tangsel, dan abang-abang lain kakak kelasnya seangkatan saya gitu. Nah, kebetulan Pak Burhan salah kirim WA, salah grup. Nah, tiba-tiba masuk ke grup UNJ gitu. Nah, nyasar. Nah, dan kebetulan ibu saya lagi baca WA itu kepikiran gitu. Aduh, anak saya pengen udah kelas 6, pengen lulus. Masuk kemana ya kira-kira? Iya. Ya udah. Sedikit diskusi sama orang tua, tanya Ali mau gak masuk pesantren. Pikiran saya dua. Di rumah saya itu orang-orang pesantren itu kalau nggak yang paling bandel, yang paling baik. Saya mikir paling baik, nggak mungkin sih. Berarti paling bandel. Makanya ini merasa tersinggung tapi menerima ya dengan baik. Ya. Beneran itu di rumah saya itu rata-rata yang di pesantren itu orang-orang yang bandel, bener-bener bandel itu. Aduh nggak mau sholat, nggak ngerti apa-apaan, masukin pesantren. Nah gitu. Nah akhirnya setelah saya masuk saya tahu gitu bahwa nggak semuanya yang bandel itu harus masuk pesantren. Nggak semua yang baik juga harus masuk pesantren. Ternyata kita semua itu harus masuk pesantren. Menurut saya wajib banget sih, parah. Asli ya? Iya asli. Pesantren juga Banyak untuk memperbaiki pelajaran juga. Iya. Karena pelajaran itu mahal juga sih. Iya. Di sekolah sekarang nggak ada di pesantren tuh nggak ada pelajaran gitu. Benar. Kita harus imbangin antara dunia dengan akhirat, coy. Nah, itu paling inti banget sih. Nah, lanjutnya habis itu saya diajak survei dong ke sini sama orang tua. Survei ke sini, alhamdulillah tempatnya baik. Hijau bener-bener hijau itu. Parah sih. Versi awal, hijau parah sih. Masih asli banget, coy, parah. Itu bener asli banget. Gimana tuh? Ya, kesini habis itu diskusi dengan Pak Kiai, akhirnya
Orang tua setuju, saya pun sebagai orang yang beriman dan beramal soleh kepada orang tua, asik. Patuh dengan orang tua, asik. Berbakti. Nah, berbakti sama orang tua, saya ikutin apa mau orang tua, makanya dimasukin ke sini. Ya, alhamdulillah. Walaupun sedikit konyol dapat dari WA nyasar. Iya. Tapi faktor pendukung ya, kenapa sih pengen banget masuk sini gitu? Secara pribadi saya tuh aslinya ya ini bicara hati ke hati aja sih. Aslinya sih agak terpaksa coy. Agak terpaksa, serius. Awal-awal agak terpaksa. Terus saya telepon ya di minggu pertama mama tuh. Mama saya manggilnya mama tuh. Alim udah agak nggak betah gitu. Nggak biasa dong. Saya SD nih. SD saya pengajian TPA Rahma itu jalan di Jalan Pancawarga 1 Jakarta Timur. Oke, di Ciplak. Oke, jangan lupa. Dan nyoba di Ciplak, oke. Di Ciplak. Iya, anak Ciplak. Di Ciplak. Nah, saya di TPA itu nilai ulangan itu 0 udah biasa, Cok. Beneran. 0. Saya pernah beneran ini kisah nyata, saya pernah ulangannya itu ulangan tentang apa ya? I'rab gitu tuh, kayak nausorob gitu. Dan imla'i itu saya dapat nilai 0 tuh. Ibu saya kumpulin nilai saya ini mah tuh 0. Ya Allah Alim, kamu 0 lagi gitu. Dalam hati, aduh meringis cuman ya udahlah, anak saya kayak gini gitu, terima apa adanya, Cok. Apa adanya. Iya, oke. Bersyukur. Di SD negerinya itu baik kan? Ya, alhamdulillah. Di SD negeri saya terkenal nggak terlalu baik, nggak terlalu jahat juga, ya sedang-sedang aja lah. Cuman istilahnya dibilang di sekolah sih saya aktif dari organisasi ya. Organisasi dari pembelajaran gitu. Insya Allah nggak sering bolos. Alhamdulillah. Di sini sering bolos nggak? Enggak dong. Masuk angin ya, ini habis dibekam nih. Ini ada di bekam, juga ada di bekam. Malam ya? Iya, semalam. Oke. Habis hujan-hujannya, kita Dingin. lagi musim hujan sekarang. Sekarang. Lagi kabutnya tebal banget asli. Parah sih. Karena itu lagi musim dikerok-kerok. Ini habis dibekam nih, Con. Udah malam. Ya. Saya itu masuk ke 6 tahun di sini gitu ya. Iya. Bagaimana rasanya gitu? Pengalamannya bersekolah sih 6 tahun gitu. Pengalaman sih luar biasa banget beneran. Karena ya aja gitu. Ya, karena banyak orang yang bilang tuh bahwa kita tuh nggak bisa jadi jagoan kandang gitu. Wah, apalagi saya istilah di SD gitu. Udah lumayan terpandang lah di SD negeri saya sendiri. Saya ikut OSN menang gitu. Istilahnya udah lumayan terpandang, tapi saya nggak mau dong juara kampung gitu. Ya, oke. Kita keluar dari kampung sendiri, dari DKI Jakarta, pindah ke ujung barat Pulau Jawa, Cok. Di Banten, Serang, Kabupaten Serang, tepatnya di ujung Gunung Sari. Ini gunung banget, ujung gunung. Bisa lihat dari bawah, kita ini tepatnya di atas gunung. Gunung asli gunung. Gunung banget di sih. Di kanan gunung, di kiri gunung. Nah, di tengah-tengah Pulau Jawa. Mungkin ini cara Allah ya. Cara Allah untuk memeditasi diri saya gitu. Karena setiap orang-orang besar tuh pasti butuh namanya meditasi. Kayak Rasulullah mungkin meditasi ke Gua Hiro. Oke. Kayak kayak Mahatma Gandhi butuh meditasi, atau Siddhartha Gautama meditasi di bawah pohon, akhirnya dapat pencerahan. Nah, itu mungkin ini sedikit cara Allah untuk memeditasi diri saya agar mendapatkan bahwa ada pencerahan dalam hidup saya gitu. Dan itu terbukti banget sih. Terbukti banget. Saya yang tadi benar-benar nggak tahu agama Islam, saya nggak terlalu secara persis itu Islam. Bahkan kalau saya disebutin rukun iman itu saya mungkin masih salah-salah. Beneran nanti SD masih salah-salah rukun iman, rukun Islam, rukun salah-salah banget tuh. Iya. Kalau hafal Quran mungkin Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nah itu. Saat pendek 3 kul lah. Maksimal. Ya, dan akhirnya saya masuk ke sini dan alhamdulillah memperluas wawasan dalam ulumur syar'i maupun bidang sosial juga lah, alhamdulillah. Selama 6 tahun. Di tahun pertama angkatan ini sekitar 55 orang sampai 54 orang lah. Dari awal tuh udah lumayan banyak lah. Teman kita banyak banget ini dari berbagai daerah, dari Riau, Kepulauan Riau, Kepri. Ada yang dari Depok, ada yang dari Jakarta 2, ada yang dari Serang, Kabupaten Serang, ada yang juga Cilegon, tuh banyak lah oke. Ya macam-macam. Nah, ini melatih mental buat kita ya. Karena yang namanya kita yang biasa hidupnya di rumah, yang udah kenal gitu, saya orang Jakarta, berarti orang-orang Betawi biasa bergaul dengan orang Betawi dong. Ngomong lu gua tuh kayak udah ya lumrah banget, tapi di sini tuh nggak bisa gitu. Saya ketemu dengan orang-orang Serang yang bahasanya nggak terlalu lu gua, misalnya aku, kamu, atau kita, saya ya kan ya.
jaseng banget gitu. Saya harus adaptasi pertama di bidang bahasa, saya adaptasi. Kedua dari bidang kebiasaan, pasti orang beda-beda dong kebiasaannya. Misalnya saya ngomong bahasa gini tuh halus banget, ternyata kata orang Serang atau Serang kabupaten tuh, ini kasar loh gitu. Ya makanya saya harus adaptasi juga. Adaptasi juga dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Jadi tuh mungkin ini bagus banget perbedaan yang menyatukan kita sih menurut. Ini sih. Protaflot tuh kayak berbeda-beda tapi tetap satu. Wah, sih. Parah sih. Bineka Tunggal Ika banget. Asli, keren. Banget asli, Pak. Mantap lah. Keren. Dan di angkatan 1 ini berjalan terus kan? Berjalan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita reuni, mungkin bahkan per semester kita pasti reuni ngumpul gitu. Ada aja ngumpul ya. Tali silaturahminya masih jalan erat Udah pecah kemana-mana, udah sekolah kemana lagi gitu. Tapi tetap aja kan. Iya. Solid banget. Pasti. Dan Bang Arif, iya. setelah 6 tahun ini kan ya, prestasi apa saja sih yang bisa dibanggakan sih ya? Yang bisa dibanggakan gitu. Sombong nih. Sulit. Bukan sombong nih. Takut sombong. Enggak, dikit. Maksudnya ya, dikit. Apa ya? Mungkin dari awal banget kelas 7 dari JSIT ya. Kelas 8 mulai dari JSIT itu kelas 8. Kelas 8 udah ikut Olimpiade tuh kan ya. Matematika tuh. Alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Baru pertama kali enggak apa-apa. Oke, coba dong. Coba. Iya, enggak ada yang keberhasilan tuh belum dicoba gitu ya. Enggak bisa. Nah, lanjut kita ke lomba-lomba yang istilahnya internal dari Marawis di kecamatan menang dong. Takut sombong juara 1. Jadi gitu ya. Oke, jangan dibilang. Ya, pelan-pelan aja ngomongnya, jangan sampai kedengeran lain itu. Ya, Marawis. Habis itu lanjut lagi ke apa lagi ya di Marawis tuh? Di Marawis di daerah sini tuh ada cerdas cermat tuh. Alhamdulillah, ranking 1 ya. LKBB itu, aduh, takut sombong juga, pelan-pelan aja ngomongnya. Juara 1, juara 1 juga. Jangan ngomong-ngomong. Dari tahun ke tahun ya. Tidak pernah terkalahkan. Sulit. Terus apa saja lagi? Terus JSIT kita di kelas 9 alhamdulillah bareng kakak-kakak yang lain di angkatan 2 itu meraih juara umum JSIT Korda Banten alhamdulillah. Juara umum. Kalau nggak salah belasan piala kita raih 17 atau sampai 19 lah. Nggak nyampe 20 lah. Alhamdulillah. Sudah tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Udah mau lulus. Iya, udah lulus SMP ya. Udah mau meninggalkan teman-teman dari SMP lah. udah rasa sedih. Iya. Akhirnya masuk lagi sini. Lagi beneran. Nih, Malim. Iya. Setelah itu kan tadi kan lulus SMP kan. Iya. Kenapa memilih untuk masuk SMA lagi? Apa mau mengembangkan nama Insan Cita Serang? Emang udah nyaman gitu di sini. Atau gimana nih? Ini sedikit. Oke. Sebelumnya saya sebelum lulus SMP kelas 9 saya udah daftar di Man IC. Oh, Man IC. Serpong Tangerang ya. Man IC alhamdulillah tes. Ya diterima alhamdulillah. Tapi ada kendala dikit. Di situ ada pas lagi seleksi dokumen ada namanya akreditasi kan ya. Akreditasi kita kan SMP belum ada akreditasi itu. Iya. Kendala tapi ya itu bisa lah diurus lah insyaallah. Katanya bisa disusul dokumennya. Tapi ya diskusi lagi tuh orang tua gimana Lim tuh enaknya ada 2 pilihan nih multiple choice ya istilah PG ada A sama B ya kasih oke. Ya mau di CS lanjut apa mau di Manice terus ibu saya kan nggak mau gitu kan langsung ayo mah kita survei aja tanya orang-orangnya dulu gitu kita kesana diskusi tanya-tanya juga sama santrinya itu sama siswa-siswanya gimana di sini gitu baik sini terus agak sedikit masukan dari orang tua bahwa ya Manice tuh Lim tuh kurang baik di bidang bukan yang menjelekan ya, tapi agak kurang lebih lebih baik di ICS agamanya secara agama, ya lebih bagus di sini. Ini beneran aja akademis di sana tapi walaupun lebih tinggi tapi nggak beda jauh lah sama sini lah ya 11-12 lah, nggak 11-21 ya 11-12 ya 11-12 lah ya. Pertimbangan banyak dari orang tua, masukan dari kakek nenek, akhirnya ya udahlah kita masuk sini lagi. Karena kalau kita ngejar agama, insya Allah dunia ngikut di belakang. Itu sih. Ngikut kita insya Allah. harus mengejar dunia
Akhirat. Iya. Dan pastinya dunia mengikuti dong. Insya Allah. Otomatis tuh ya. Iya, otomatis. Jadi tengah-tengah gitu ya. Iya. Oke Bang Anim. Gimana sih setelah 6 tahun ya proses pembelajaran di sini? Proses pembelajaran didikan di sini gimana sih? Akademiknya, takwisnya, syariahnya, dan apa namanya mungkin ada ekskul olahraga di sini gitu. Oh iya. Gimana? Lumayan bagus ya. Apalagi kelas 7 saya awal banget kesini ada ekskul yang namanya renang kan kita setiap minggu keluar ya. Renang ke Kopassus. Kok Yoi, keren juga ya. Ya beneran ini beneran setiap minggu. Setiap minggu kita pulang ke Kopassus. Itu kalau menangnya Gesan mungkin lebih cocok. Itu beta pegesan mungkin. Ya. Singgung Ya. Dari SD saya udah ikut ekskul renang. Ya 2 minggu sekali tapi di SD. Tapi di sini dia lebih intensitasnya lebih tinggi. Lebih seminggu sekali. Alhamdulillah bisa renang. Belajar bagus dong. Secara praktek kita bagus. Secara jasmani ini pertama jasmani. Terus futsal juga saya kan ikut ya. Alhamdulillah. Bukan sombong tim inti. Oh iya. Yoi. Alhamdulillah tim inti tuh. Nah bela diri Tivan tuh. Bukannya sombong. Tapi sama ketinggian insya Allah. Ya dari jasmani kita bagus pendidikannya. Pertama pendidikan jasmani. Terus kedua kerohanian kita itu. Kerohanian kita juga baik. Setiap malam setelah Isya ya. Ada namanya, ya kan ya? Bukan setiap Isya. Fikih, kajian fikih dong. Ya, kajian fikih, akhlak dan ulumul Quran. Ya, pada Setrijal kan ya. Ya, ulumul Quran. Kita belajar fikih secara rohani ya. Ada siraman rohani lah. Sama ya jasmani, rohani udah terpenuhi lah. Dan 3 satu lagi paling pengetahuan secara umum itu. Pengetahuan secara umum sini sih bagus menurut saya. Pendidikan di sekolah tersampaikan lewat buku dan lewat pengetahuan yang diberikan dari guru pribadi gitu. Misal pengalaman guru ya atau menginspirasi yang memberikan kita instruktif dan edukatif gitu. Ya, bagus lah bisa guru-gurunya, apalagi guru-guru kelas 7 saya semasa kelas 7 ada namanya Ustadz Yudi Effendi. Yudi Effendi itu penulis 24 sampai 30-an lah buku itu dia, S2 tuh. Terus Ustazah Erna, Destuti Erna insinyur istilah pengajarannya baik. Dulu dia mantan dosen di Universitas Diponegoro. Undip bener Undip Semarang kan? Ya, di Undip. Ya istilahnya di bidang secara SDA sumber daya SDM dong. Masa alam sih parah banget ya SDM dong. Ya dari SDM itu berkualitas lah. Maka pendidikan yang diberikan pun berkualitas insya Allah. Ya menurut saya pendidikannya semua terpenuhi sih dari jasmani, rohani, apalagi kebutuhan perut sih. Ya jujur aja kita alhamdulillah. Alhamdulillah lah ini ideal banget dong. Aduh. Alhamdulillah BB saya dengan tinggi badan saya itu nggak terlalu anjlok lah. Iya. Parah sih. Alhamdulillah ya. Iya. Sebenarnya cita-cita Bang Alim. Berat ya. Kita ceritain dari kecil gitu. Iya. Cita-cita pertama. Cita pertama. Alah loh, Cok. Sedikit lucu loh. Apa pemadam kebakaran? Weh. Enggak. Nih, cita-cita saya dari kecil tuh aneh loh. Apa tuh? Ibu saya pernah bertanya itu. Saya kan TK ya, nggak punya ijazah. Iya. Mungkin saya nggak lulus ya, bisa dibilang nggak lulus TK saya. Nah, selama setahun sebelum SD, karena saya nggak bisa masuk SD, saya itu homeschooling. Nah, homeschooling di rumah kayak bimbel gitulah. Dari orang teman ibu panggil ke rumah gitu. Ditanya gitu, cita-cita Alim mau jadi apa? Saya waktu itu pertama kepikiran pengen jadi bos kontrakan. Waduh, ini aneh banget. Gak ada anak kecil ngomong saya pengen jadi bos kontrakan. Gak ada. Saya nggak ada. Ini sampai ibu saya, kamu yakin nih mau jadi bos kontrakan gitu? Itu sih nggak kepikiran. Iya. Pikiran saya pendek banget itu tuh. Pengen punya duit istilahnya. Nah itu tuh. Iya. Biar beli jajanan itu nggak minta-minta lagi. Istilahnya saya gitu tuh mikir. Aduh. Saya nggak kepikiran gitu sekarang. Wah saya kok pengen jadi bos kontrakan dulu ya. Padahal itu bos kontrakan tuh nggak memberikan efek yang luas gitu ke bagi masyarakat gitu ya. Pertama dari prinsip dulu dong. Cita-cita sekarang entar dulu dirahasiakan dulu. Prinsip hidup saya pertama. Hidup itu menurut saya artinya ada 3. Pertama, hidup itu singkat gitu. Hidup itu tidak lama gitu.
Ya, kehidupan dunia ini hanya sementara. Iya. Yang selamanya itu di akhirat ya. Pasti. Itu betul. Ya, makanya hidup itu bagaikan es batu. Dipakai atau enggak, itu akan tetap mencair gitu. Iya. Iya. Kalau kita nggak pakai, kita rugi. Dipakai insya Allah bermanfaat gitu. Makanya prinsip hidup saya, hidup itu hidup itu sementara, singkat gitu. Dan kedua, arti hidup dalam hidup saya itu tidak mudah. Ya, kita harus menjadi karang yang dihantam gelombang setiap hari dan tetap berdiri teguh di atas pendirian kita gitu. Oke, Bang. Sama ya. Itu kita. Hidup itu tidak mudah. Dan ketiga, hidup itu bersama dan sejahtera. Hidup berdampingan, adil dan sejahtera. Bukan PKS juga dong. Nggak, kita nggak sponsor partai, oke? Bisa disensor. Oke, sensor. Nah, itu menurut saya hidup itu gitu. Jadi maka dari itu, maka fungsi hidup itu ada dua, formalitas sama fungsionalitas. Fungsionalitas itu artinya apa? Kita bermanfaat bagi yang lain. Maka sebesar apapun manfaat saya bagi yang lain, itu tujuan hidup saya. Maka cita-cita saya menjadi orang tertinggi di hidup saya. Cita-cita saya ingin menjadi salah satu Sekjen PBB di bidang hukum dan HAM. Wah. Melihat pelanggaran hukum dan HAM Indonesia yang alhamdulillah terjadi setiap hari. Iya sih. Ya, saya pengen menjadi pejuang hukum dan HAM. Pasti itu. Munir. Keren sih cita-citanya Ya. sih. Ini buat bermanfaat juga untuk Iya. orang lain gitu kan, memperjuangkan orang Alhamdulillah. yang benar kan. Iya, Wah. karena menurut saya pahlawan itu yang memberikan kenyamanannya kepada orang lain. Jadi dia membagikan kenyamanannya menjadi ketidaknyamanan dan memberikan kenyamanan itu kepada orang yang tidak nyaman. Itulah menurut saya harus jadi pahlawan. Ya, setidaknya bukan Power Ranger doang pahlawan, tapi pejuang HAM juga pahlawan. Dia tidak kenal tapi dia masih punya rasa empati gitu. Jadi mungkin itu cita-cita saya, menjadi Sekjen PBB di bidang hukum dan HAM. Balik. Oke, ya. Paling sudah ngomongin cita-cita nih. Hmm. Sebenarnya target insan kita sekarang ini nih. Hmm. Targetnya apa? Yang sudah dicapai atau yang belum tercapai gitu. Oh iya. Target saya pertama bermanfaat bagi adik kelas. Saya harus punya namanya karya. Oh, Karya. Saya udah nyusun dari sekarang dong. Karya saya. Jadi saya harus punya jurnal yang bermanfaat bagi adik kelas saya gitu. Iya, oke. Kayak pemikiran-pemikiran saya harus yang baik juga dong, dalam hal yang baik tuh. Saya harus turunkan kepada adik saya. Setidaknya saya harus memiliki jurnal pertama tuh. Itu bermanfaat berarti ya. Yang kedua, saya juga harus menjadi orang yang tidak mudah dilupakan di sini gitu. Semoga amin ya Allah. Enggak sih. Aduh. Saya udah minimalisir musuh, jadi saya memperluas pertemanan. Itu. Ya, Itu insya Allah. penting sih itu. Ya, penting. Saya pengen bermanfaat istilahnya dan dikenang gitu. Oke. Bukan secara keburukan tapi kebaikan. Kebaikannya. Mungkin itu target terbesar saya. Dan semoga lulus dengan nilai yang maksimal. Amin. Amin. Oke, mungkin itu bisa jawabannya. Gimana? Ya. Kan Bang Alim ini mau mendekati ujian. Oh iya. Persiapannya gimana sih? Ujian SBMPTN, Oh iya. persiapannya. Iya ya, SBMPTN ya. universitas yang lain. Alhamdulillah persiapan sampai sejauh ini bisa dihitung 25% lah. Wah sih. Cicil dong, cicil dong. Bertahap. Ya, bertahap insya Allah. Baik, Steve. Asik. Ya. Ya, bertahap saya udah mempersiapkan. Pertama, saya kan nggak jagoan kandang. Saya nggak juga cuman ahli di bidang soal-soal dari internal guru-guru dong. Saya harus nyoba soal-soal dari luar. Saya download. Iya, penalaran. Saya juga download soal-soal dari Simak UI itu. Saya Simak UI. Saya biar belajar bahwa saya tuh harus nyoba soal-soal di luar agar terbiasa dengan soal dari luar juga, karena SBM kan dari luar dong, bukan dari sekolah dong bikin. SBM dari luar, jadi saya harus membiasakan soal-soal itu pertama ya. Dan kedua, saya juga harus tahu di mana passion saya dan jurusan saya gitu. Karena saya ingin jadi wakil Indonesia di luar, khususnya di United Nation, di PBB, maka saya ngambil ilmu politik dan insya Allah S2-nya pengen ngambil hubungan internasional. Ya. Internasional. Oh, target kuliahnya di mana nih? Oh iya, target kuliah saya ingat baik-baik di UI, di FISIP, jurusan S1-nya ilmu politik. Oke, balik. Ilmu politik. Keren. Parah sih. Ini Masuk HI susah, cuy. susah UI itu. Kecil sih kalau udah masuk situ. Ya, makanya persiapan harus 80 atau 90% lah. Itu minimal banget. Soalnya UI juga
masuk ranking dunia juga kan. Oh iya. 67 ya. Oh iya. Wah. Solid. Universitas terbaik di Indonesia. Indonesia Progresnya ya. juga harus lebih tinggi gitu. Iya. Makanya saya juga harus punya persiapan secara fisik dan mental gitu. Asik, Karena percuma kita dong punya ngapal-ngapal rumus, pengetahuan luas tapi kita pas lagi ujian ngedown, hilang semua itu ya. Ya enggak? Udah capek-capek. Udah capek-capek aduh ya udah. Iya. Hilang seketika. Aduh. Rugi banget. Up dah langsung. Makanya ini persiapan harus siap, benar-benar siap. Secara mental Ya. segala macam ya. Udah ada bimbel GO alhamdulillah di sini didukung oleh bimbel GO. Kerjasama ya udah Kerja sama GO, ada bimbel, ada TO, mengetahui kemampuan kita seberapa dan alhamdulillah kemarin udah tes apa tuh? Psikotes. Psikotes, iya. Psikotes biar kita tahu passionnya di mana ya. Iya benar. Jurusan juga di mana gitu. Iya. Bisa tahu gitu. Jadi passionnya udah dibilang kan tadi kan. Iya. Dan apa tadi? Ilmu politik. Politik. Sekjen PNB. Ya, sekjen insyaallah. Amin. Amin ya. Ya, amin. Doakan ya. Dan Bang capai mimpinya. Tapi komitmennya udah ada sih, udah saya lihat kemauannya. Iya. Makanya Makanya insyaallah. insyaallah. Insyaallah dan dia juga jago Pak. Ngomong gitu kan. Ini sosok yang saya salut banget. Saya terinspirasi dari Bang Alim, saya jadi pengen gitu, keren sih. Pengetahuan juga luas juga ya. Wawasannya. Alhamdulillah. Nah, Bang Alim ini kan Ya. pernah jadi ketua BES di sini kan. Oh iya ya. Pengalamannya gimana tuh? Pengalaman. Nah, Ketua BES ini. BES itu tidak beda jauh nih pengetahuan bagi yang lain ya. BES itu tidak jauh dengan OSIS ya. OSIS di luar umumnya gitu, di SMP negeri atau di SMA negeri gitu. Saya ngejabat OSIS itu di SMP dan di SMA. Iya. Nah, saya ini kedatangan saya di ICS, saya ingin merubah pola pikir siswa-siswa terhadap OSIS. Karena menurut saya di SMP negeri, saya bagi-bagi informasi ya. SMP negeri OSIS itu bukan organisasi intrasekolah tapi organisasi kayak pemisah antar siswa gitu. Jadi terkesan orang-orang yang OSIS itu orang-orang baik dan orang-orang sisanya itu orang-orang jahat gitu. Indonesia terlalu banyak nonton Avenger yang memisahkan antara Thanos dengan Iron Man gitu. Jadi kesannya cuma ada dua kubu, jahat, baik. Padahal dua-duanya tentu baik dan jahat gitu ya kan. Itu fleksibel lah, fleksibel kita. Nggak ada yang baik dan nggak ada yang jahat. Jadi mungkin itu saya niatnya, saya memisahkan antara jurang kebaikan dan jurang kejahatan itu menjadi semuanya baik, nggak ada yang jahat. Jadi saya harus menjadi OSIS yang dicintai atau disenangi oleh teman-teman kita semua. Makanya saya berupaya untuk membuat salah satu kayak Sparta lah ya, sport rock insan cita yang mencatukan antara kelas 7 sampai kelas 12 insan cita tanpa membedakan ras, suku, bangsa dan budaya. Jadi kita punya in group gitu rasa saya ini insan cita, saya ini Sparta dong gitu. Oke. Saya menyatukan. Iya, makanya saya akrab dengan guru dan saya pun akrab dengan siswa. Jadi mungkin gitu. Mungkin bisa dirasakan ya kan? Iya gak sih? Kasih. Yes. Di belakang keren ini. Sebagai pemimpin juga kan. Iya, iya. Benar. Jadi saya memisahkan itu. Jadi semua itu baik yang nggak ikut OSIS, yang ikut OSIS itu semua sama. Kita semua baik gitu. Nggak ada yang bisa merasa baik. Saya baik sendiri enggak. Itu semua itu baik gitu. Sama ratakan. Kita memisahkan antara jurang itu. Maka kita pun OSIS akrab dengan adik-adik kelas. Insya Allah mengayomi. Insya Allah. Mengayomi. Karena kita nggak bisa ngomong tanpa insya Allah. Takut kejadian seperti Nabi Sulaiman mungkin. Iya sih. Iya. Nah itu Itu. untuk mendekatkan itu, untuk menyamaratakan gitu ya. Iya, terus menyuarakan juga. Iya tapi, ya bener sih. Di luar sana itu yang jadi OSIS itu kayaknya dimusuhin banget asli. Iya di musim. Pengalaman soalnya. Ya gak sih, iya gak sih? Iya sih, dimusuhin banget sih. Tapi dari luar kan, tapi yang bener sih. Iya sih. Tapi dari sini saya melihat, oh ternyata kita itu semua sama. Iya. Bener sih. Arah. Oke. Terima kasih Bang Ali itu. Iya. Itu sudah mendapat apa dampaknya gitu dari kita. Sih. Berkat kerja keras Bang Alim. Selama 1 tahun menjabat ya. 2 tahun kan. Oh, 2 tahun. SMP. Oh iya. Jadi Bang Alim. Boleh cerita dong? Apa tuh ya? Keseruan dan dukanya gitu. Suka dukanya gitu. Insan cita tuh apa? Sekarang. Sukanya banyak banget sih. Apalagi teman-teman sini pertama karena kita tahu
adanya perbedaan dari ras, suku ya. Iya. Maka kita mempunyai kayak kesamaan gitu. Kesamaan bahwa rasa ketidakenakan gitu. Kayak iya itu rasa ketidakenak tuh penting banget beneran. Rasa ketidakenakan. Nah, maka dari itu kita tuh bercanda tuh sewajarnya dan tetap lucu gitu. Humble, kita tetap humble, oke? Di asrama stay humble. Terus kita stay empathy ya. Kita tetap empati gitu. Iya. Senang banget sih kita. Kita juga outclass ya. Outing class. Seru sih. Seru bareng. Setiap sore main futsal. Harus ngerasain sampai pegel itu main futsal. Main volley berdiri sampai capek. Dari abis juhur sampai pengen asar coba. Apalagi Itu. kita jogging dulu ke atas naik gunung. Oh iya, naik gunung. Antara ini asrama Iwan ke asrama Ahwat itu jauh beneran sih. 1 kilo. Perjuangan sih ya. Main olahraga perjuangan, tapi itu seru. Serunya di situ menurut saya gitu. Kebersamaan juga. Iya, kebersamaan. Benar. Serunya di situ sih ya. Serunya sih di situ. Kalau dukanya sih ya apa ya? Dukanya karena ada beberapa siswa kita tuh yang keluar gitu. Mungkin dukanya itu ya. Ya mungkin itu Ya. Perpisahan ya. Ya, perpisahan. Tidak bisa tidak bisa adaptasi dan akhirnya tidak betah dan akhirnya Iya, keluar. dukanya begitu ya. Ya mungkin dukanya itu. Sedikit duka apalagi ya? Berantem. Saya sih alhamdulillah Gimana? pernah sekali. Tapi itu sih karena sedikit cekcok aja. Alhamdulillah sisanya enggak sih. Wajar sih lah laki ya. Wajar lah laki ya. Tapi alhamdulillah tingkat keberanteman atau tingkat kriminalitas dalam pondok pesantren ICS ini sih minimal sih ya. Masih enggak terlalu besar juga. Kebersamaannya juga. Iya. Mempererat gitu. Iya, benar-benar. Menurut saya. Apalagi ada Laylatul Isab, Cok. Iya betul. Kita sebut aja di sini. Laylatul Isab, oke. Itu seru tau gak sih? Seru loh. Bayangin. Bayangin semester ini 33 orang botak. Itu artinya 53% itu banyak anak Ikhwan yang dibotak. Iya. Itu seru walaupun kita duka tapi kita seru ya. Ini Seru banget. sebagai contoh saya dong, saya diri sendiri dong, ngaku dong. Saya botak coba. Habis dibotak gitu. Tapi ini tuh bawa konsekuensi kalau kita melanggar gitu. Iya. Kedisiplinan. harus apa mengakui dong. Ya mengakui dong, jantan dong. Yoi. Laki. Aduh. Masa sih sembunyi-sembunyi aduh. Saya mendeka ya. Dan ternyata yang sebelah juga. juga. Saya botak, oke. Alhamdulillah. Wah. Weh, seru sih tapi seru. Saya menjaga rambut kayak mau liburan soalnya. Tapi itu seru beneran. Kita dilatih mental kita untuk siap menjawab pertanyaan yang kita nggak tahu itu bakal kita jawab apa enggak. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak akan pernah siap. Ya, semisal saya dipilih yang hati itu jadi OSIS, dalam hati itu aslinya ya ada rasa nggak siap walaupun mulut saya berkata siap gitu. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak akan pernah siap. Kita tidak tahu bahwa besok itu akan seperti apa gitu. Maka kita harus menjadi siap nggak siap. Harus siap. Manusia itu. Manusia adalah makhluk yang tidak akan pernah siap. Kata-katanya udah memotivasi kamu. Ada. Semangatnya itu benar. Tapi yang bener itu yang bener. Emang bener ya sih. Manusia tidak pernah akan siap gitu. Kita nggak tahu ke depan harus apa gitu kan ya. Belum tahu kan soal hidup kita ke depan itu jadi apa. Iya. Harus siap aja udah apapun yang terjadi ya enggak tuh? Iya bener. Seperti Siap. yang tadi kan yang apa batu karang gitu. Ah iya. Pas oleh lautan ombak. Ombak. Kita harus berdiri tegak di atas pendirian kita. Iya, apa tuh yang katanya yang dihina tidak tumbang, Nah, dipuji tidak terbang. Yoi. itu yang namanya orang hebat. Yoi. Benar. Kita juga harus gaul. Tapi alhamdulillah di pesantren ini kita gaul. Oke, lihat dong baik bahasa kita dong. Ya enggak? Pesantren tapi gaul dong. Pastinya jangan mau tinggal jauh. Oke dong, tapi nggak kelewat batas kita. Nggak kelewat batas ya. Iya enggak, insyaallah. Enggak, yoi. Lagi ya. Dan Bang Lim, Ya. kita mungkin sudah di penghujung ini nih, penghujung pembicaraan kita. Waduh, iya ya. Sebelum kita tutup nih Bang Lim kan. Iya ya. Ada ucapan-ucapan gak nih pesan-pesan? Ada pesan-pesannya untuk Aduh. bilang terima kasih. Oh iya. Pak Kiai selaku pengasuh pesantren gitu karena selalu selaku bapak kita gitu. Mengayomi. Iya, benar. mengayomi kita. Benar banget. Ke ustazah, teman-teman, orang Iya. tua gitu mungkin ada. Kalau orang tua sih menurut saya wajib banget ya. Iya, Ya, pasti. wajib banget Karena sih itu. sudah mendidik kita. Iya, wajib. misalkan kita akhirnya kita bisa seperti ini. Benar, tapi secara pribadi kita kan hidup di pesantren ya. 24 jam kita bertemu dengan guru gitu ya.
berarti kan orang tua kedua kita guru ya. Saya juga berterima kasih kepada guru. Saya berterima kasih kepada seluruh guru maupun ustadz dan ustazah yang telah membimbing saya sampai sejauh ini gitu. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula saya juga berkata terima kasih, memberikan apa ya, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai ya selaku pengasuh pesantren gitu, yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan dukungan, selalu mendukung gitu. Selalu memberikan ilmu sih. Iya, inspiratif banget sih, edukatif. Inspiratif banget sih pakai. Iya, saya humble, Iya. sederhana, tapi juga kan. iya, ilmunya luas banget sih. luas banget sih saya. Begitu saja ya. Iya, terima kasih sulit untuk diucapkan dengan kata-kata gitu. Iya gak sih? Hanya Iya. untuk hati ke hati Iya, saya. mungkin secara penghormatan saya, insya Allah saya menghormati kepada seluruh ustazah maupun yayasan pesantren Sancita Serang itu. Saya berterima kasih banget. Ya. Untuk Kalau teman-teman oh iya teman-teman kepada adik kelas semua, saya sedikit dengar asik, sedikit mengingat masa lalu gitu bahwa dreams don't work unless you do. Wah. Jadi mimpi itu nggak mungkin bisa kita capai kalau bukan kita yang mencapai gitu. Jadi kita tuh harus berjuang seperti saya gitu. Saya udah punya tujuan. Saya ingin menjadi Sekjen United Nation di bidang HAM dan hukum dan HAM gitu. Maka saya harus mengejar itu gitu. Dengan masuk dan menjuru dengan pendidikan ilmu politik dan hubungan internasional. Maka kepada adik-adik kelas semua, pegang dreams don't work unless you do, bahwa kita itu menentukan impian dan kita harus gapai impian itu, karena siapa lagi yang mau gapai impian gitu gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi gitu. Gitu sih. Tetap berjuang, semangat. Semua ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Hidup itu nggak mudah. Hidup itu singkat dan hidup itu tentang kebersamaan. Asik. Gitu sih. Gitu sih. Menurut saya, Sama menurut itu. ya. Oke ya. Itu sih tujuan utama ya. Karena Pancasila yang kelima kita ya. Apa tuh? Apa tuh? Bukan keadilan dong. Lupa jadi ngeteng nih. Kesejahteraan sosial Oh, bagi kesejahteraan seluruh sosial rakyat bagi rakyat Indonesia. Indonesia. Sejahtera, hidup damai sejahtera. Jadi Asik. itu tujuan kita. Yang kita santri kita sejahtera nih berkat Bang Alim. Terima kasih Bang Alim. Oke, ya terima kasih. Lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya. Iya. Kita sudah panjang lebar ngobrol tentang passion Bang Alim, tentang Aduh. pengalaman sekolah di sini, dan tentang mau kemana sih planning ke depannya Oh, juga. iya, iya. Wah. Oh ya, sedikit pengen nambahin dong. Apa Oh tuh? iya Apa gini. tuh? Ya, saya baru ingat bahwa salah satu pegangan kita itu kita harus bermanfaat bagi orang lain, karena kan orang yang nggak bermanfaat itu bagaikan orang mati ya. Mm-mm. Jadi kesuksesan hidup itu tidak diukur dari seberapa bahagia kita, tapi seberapa bahagia kehidupan orang lain karena hidup kita. Jadi itu asli kesuksesan hidup Susah itu. hidup ya. Iya. Berarti Itu penutup buat adik-adik kelas semua, pesan-pesan, pegang pesan-pesan ini, oke? asik. Ya. Ingat itu. Ya, kesuksesan hidup itu tidak diukur dari seberapa bahagia hidup kita, tapi seberapa bahagia hidup orang lain karena hidup kita. Gitu, guys. Sudah. Mungkin sekian. Asik. Terima kasih ke kalian yang sudah menonton, dan mudah-mudahan sosok Bang Alim ini menjadi sosok inspiratif dan yang bisa memotivasi kita semua untuk bisa menjadi Bang Alim. Bang Alim kan sih di patokannya jago, apa ngomong, apa namanya, Akademiknya juga jago. olahraga jago. Salut sih Bang Alim. Alhamdulillah. Oke, semuanya terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, and comment. Jangan lupa subscribe. Gitu. Terima Subscribe. kasih sudah menonton. Ya. Kurang lebih maaf. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adios. Bye. Bye bye.